A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin. Abil Qasimi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumina al-muntajabin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas bab taklid dan kepemimpinan bab taklid, yakni bab marja'iyah dan wilayatul faqih, yang kurang lebih semuanya itu terdiri dari 4 pelajaran. Berarti yang sekarang ini adalah fikih 5. Jadi nanti kalau jadi dimasukkan di radio, berarti ini judulnya adalah fikih 5. Jadi fikih 4, nanti diedit dulu insyaallah. Fikih 1 sampai dengan 4 diedit dulu, baru nanti diupload seandainya sudah jadi radionya. Pelajaran yang sekarang ini sudah lebih mudah karena dianya sudah memakai diktat. Sesuai dengan yang saya kira sebelumnya adalah memasuki bab taharah, yakni bab kesucian. Bab taharah ini antum sudah bisa buka di di diktat antum itu, lalu siapkan pena. Yang perlu dioret-oret, antum berikan keterangan dioret-oret. Kalau bisa pakai yang tinta, jangan potlot supaya tidak hilang. Nggak apa-apa dirusak. Sebagaimana maklum, dalam setiap fikih atau kitab fikih atau kitab fatwa, setelah bab taklid, bab pertama yang ditemui adalah bab taharah atau kesucian. Bab taklid itu kalau yang belakangan ini bisa secara detail juga membahas wilayatul faqih sebagaimana kita telah selesaikan. Sebagian marja mungkin tidak menyinggung rinci, akan tapi ada yang menyinggung rinci sebagaimana rahmat kita yang tercinta hafizahullah. Semoga saja kita selalu dengan niat ikhlas untuk selalu belajar, memperbaiki pemahaman kita terhadap agama dan Tuhan dan diri kita sendiri, dan mengamalkannya. Dan anjuran saya untuk belajar mestilah mengambil yang dipercaya, yang punya nasab yang jelas, dan mengabaikan sekat-sekat politik. Jadi mau berpolitik di di partai kah atau di ormas kah, itu jangan jadi perbedaan tentang kepartaian atau keorganisasian atau keberyayasan. Janganlah jadi penghalang untuk memperbaiki pemahaman kita tentang Islam dan diri kita, serta terutamanya Tuhan. Kalau saya sebagai pengajar, saya tidak pilih kasih. Jadi mau Syiah blok mana, insya Allah teman-teman pada mengerti. Jangankan teman-teman Syiah yang hanya punya masalah blok, misalnya masalah kecenderungan politik tertentu. Teman-teman Sunni juga kalau minta saya mengajar, saya dengan penuh khidmat
akan datangi mereka dan mengajari mereka dengan penuh khidmat. Ini bukan basa-basi, bukan takiyah. Karena bagi saya menjelaskan yang saya tahu tanpa basa-basi tapi tidak memaksa merupakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun saya pahami secara subjektif sesuai pemahaman saya, tetapi setidaknya itu hujah bagi saya. Jadi teman-teman tidak usah sungkan, apapun alirannya juga, mau aliran politik lah, di Syiah, di Sunni, di mana saja, itu urusan masing-masing. Saya tidak pernah mau ikut campur, tapi kalau diminta pandangan, saya akan ngasih pandangan, tapi beda pandangan juga tidak ada masalah sama sekali. Ini sudah belasan atau puluhan tahun saya ulang-ulang, tapi sepertinya perlu diulang-ulang terus. Karena semakin hari semakin banyak juga teman yang baru atau ikhwan yang baru dan seterusnya. Kalau teman Jakarta, Mullah Sadro, itu bukan mungkin, saya yakin sudah mengerti banget karena sudah 20 tahunan kita bersaudara. Teman Palu juga sudah banyak tahu, alhamdulillah. Tangerang baru kenal, dan ini juga untuk teman-teman dan ikhwan di Tangerang. Begitu juga para pemirsa radio tercinta kita. Insya Allah kalau jadi. Nah, sekarang kita masuk kesucian. Insya Allah lebih cepat pelajarannya karena langsung membaca kitab bahasa Indonesianya. Dan di mana ada yang menurut saya perlu dijelasin, saya akan jelaskan. Mari kita lihat bukunya. Taharah, dalam kurung kesucian. Sebelum itu perlu diketahui bahwa saya mungkin tidak terlalu akan fokus pada bahasa yang ada. Yang ingin saya fokusi adalah maknanya. Kalau kira-kira sudah tidak memiliki masalah, insya Allah sudah tidak perlu banyak dikomentari. Bismillahirrahmanirrahim. Taharah, dalam kurung kesucian. Agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesucian, dalam kurung taharah, dan kebersihan. Nah, kalau dalam bahasa jadi taharah ini boleh dijadikan bahasa istilah buat yang belum terbiasa. Jadi ketika taharah berarti kesucian. Jadi mengenal bahasa fikih. Sebagian dari amalan-amalan dan kewajiban-kewajiban syar'i hanya akan menjadi benar ketika dilakukan dengan bersuci. Dan menurut agama Islam, sebentar dulu, sebagian dari amalan-amalan dan kewajiban-kewajiban syar'i hanya akan menjadi benar ketika dilakukan dengan bersuci. Kenapa sebagian? Karena sebagian yang lain tidak perlu dengan bersuci. Misalnya apa? Ya, misalnya mau baca Al-Fatihah tidak perlu dengan bersuci. Atau mensolati mayit, salat mayat, mensolati mayit, mensolati orang mati, tidak perlu bersuci. Gitu. Jadi sebagian amalan perlu dengan kesucian, baik badan atau baju. Sebagian amalan ibadah tidak perlu kepada kesucian. Seperti jual beli. Itu kan juga termasuk ibadah umum. Kan? Dan seterusnya. Jadi sebagian perlu kesucian, sebagian tidak. Lanjut. Dan menurut agama Islam, sebagian dari sesuatu itu berada dalam keadaan yang tidak suci. Sehingga senantiasa atau dalam kondisi-kondisi tertentu harus dihindari. Yani menurut Islam, sebagian suci, sebagian tidak suci. Sebagian yang suci, air. Tentu air murni ya, yang belum kena najis. Sebagian yang tidak suci, ya kencing, mani, dan lain-lainnya itu. Anjing, kemudian apa lagi? Babi. Nah, karena itu, sehingga senantiasa atau dalam kondisi-kondisi tertentu harus dihindari.
Jadi kalaulah tidak senantiasa dihindari, setidaknya dalam kondisi-kondisi tertentu harus dihindari, seperti kondisi mau sholat, mau wudhu. Mau wudhu itu setidaknya yang harus suci apanya? Airnya dan anggota wudhunya. Ini wajah, kedua lengan, kedua punggung kaki, dan kepala bagian atas. Yang lain-lain tidak wajib suci. Kalau mandi, semuanya wajib suci badannya. Minimal sebelum disirami dengan penyiraman mandi besar. Oh kan, luas toh kalau. Jadi begini kalau belajar di Hauzah. Di Hauzah itu, sekalipun orang Arab, bukunya Arab, muridnya Arab, biasanya dijelasin dulu 1 jam, setengah jam, baru membaca naskahnya bersama-sama, lalu diterapkan penerangannya itu. Tapi saya takut kepanjangan waktu, jadi langsung saja baca matan atau tulisannya. Di sela-sela itu saya langsung kasih penjelasan supaya lebih mempercepat waktu. Akan luas itu kalau dibaca dengan guru, enak, atau teman atau senior. Dan menurut agama Islam, sebagian dari sesuatu itu berada dalam keadaan yang tidak suci, seperti anjing, seperti babi, mani, kencing, kotoran manusia, dan lain-lain. Sehingga senantiasa ini selalu dijaga. Kapan? Misalnya untuk makanan. Jadi kalau makanan selalu senantiasa harus suci. Itu penjelasan. Sehingga senantiasa. Atau dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti mau sholat. Kalau tidak sholat, tidak wajib menjaga kesucian. Tapi kalau mau sholat, baru wajib menjaga. Begitu juga mau wudhu dan mandi sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi. Dalam fikih dalam fikih agama Islam, selain terdapat kebersihan dan kesucian yang senantiasa merupakan hal yang terpuji, terdapat pula jenis pensucian yang khas atau yang khusus, yaitu wudhu dan mandi. Mandi besar maksudnya. Saya mau pakai istilah mandi besar saja. Terdapat pula jenis pensucian yang khas, yaitu wudhu dan mandi besar, yang disebut pula dengan tahara, juga disebut dengan tahara, di mana kadangkala memiliki hukum wajib dan kadangkala mustahab. Jadi dalam wudhu atau dalam mandi ada mandi besar, ada bagian-bagian yang wajib dan ada bagian-bagian yang sunnah. Nah, jadi dalam fikih agama Islam, selain terdapat kebersihan, ya kebersihan dari kotoran yang tidak najis, dan kesucian, biasanya kesucian ini dipakai dalam hal yang berlawanan dengan najis. Jadi selain masalah kotor dan najis atau kebersihan di mana lawan kotor, kesucian di mana lawan najis merupakan hal yang terpuji, juga merupakan ada juga jenis pensucian yang khas, yaitu wudhu dan mandi besar. Kenapa dikatakan khas atau khusus? Karena diatur dalam agama. Jadi tidak umum, tidak sembarang. Kalau umum kan tinggal disiram-siram mensucikan. Kalau umum kayak orang mengeluarkan angin atau kentut, maaf ya kalau saya berbahasa fikih, biasanya saya harus jelas karena ini biar agak tidak sopan bahasanya, tetap saya ungkap, mohon dimaaf, mohon dimaklumi supaya tidak ada kesalahan paham. Nanti keluar angin dikiranya sendawa. Keluar angin ya ini maksudnya di sini kentut. Nah, kalau secara umum tidak perlu, malah tidak perlu kepada pensucian. Tapi dalam Islam perlu kepada pensucian. Oke, lanjut. Hukum-hukum tahara, segala sesuatu yang mensucikan. Hukum-hukum tahara, segala sesuatu yang mensucikan. Tata cara pensucian tubuh,
pakaian dan benda-benda lainnya, demikian juga segala sesuatu yang najis dan tidak suci, dan segala hal yang berkaitan dengan persoalan ini akan dijelaskan dalam bab tahara ini. Jadi apa yang akan kita hadapi dalam bab tahara ini adalah hukum-hukum taharahnya. Hukumnya apa? Najis apa tidak? Segala sesuatu yang mensucikan. Apa itu yang bisa mensucikan? Air, debu, matahari, dan seterusnya. Tata cara pensucian tubuh. Bagaimana mensucikan tubuh? Baik dari najis atau dari hadas. Khabas atau hadas. Khabas yakni najis. Hadas yakni hadas besar atau hadas kecil yang perlu kepada wudhu atau mandi besar. Pakaian dan benda-benda lainnya, demikian juga ini sama dengan tubuh ya. Demikian juga segala sesuatu yang najis dan tidak suci. Jadi apa saja yang najis, apa saja yang tidak suci itu, dan segala hal yang berkaitan dengan persoalan ini akan dijelaskan dalam bab tahara. Jadi bab tahara adalah apa? Membahas segala sesuatu yang mensucikan, bagaimana cara mensucikan, apa najis itu, apa yang tidak suci itu, dan seterusnya. Begitu. Sekarang masuk bab air. Kalau ada pertanyaan, antum bisa kasih coretan dulu di mana di buku antum itu, lalu nanti setelah materi selesai bisa diajukan pertanyaannya. Air. Sekarang kita mau bahas air. Jenis-jenis air. Air terbagi dalam dua jenis, yaitu air mudhaf dan dua air murni. Karena di buku ini dijelasin, saya tidak akan urai di sini. Air mudhaf adalah sekilas saja ya. Yang pertama, air mudhaf adalah air yang mesti diembel-embeli dengan sesuatu yang lain, seperti air kelapa, air kopi, air teh, dan seterusnya. Sedangkan air mutlak di sini diterjemahkan murni. Saya lebih suka memakai mutlak karena maksudnya itu yakni yang tidak diembel-embeli. Saya menghormati penerjemah, tapi saya lebih suka kepada air mutlak karena yang dimaksudkan air mutlak adalah air yang tidak perlu diembel-embeli, yang bisa disebut air saja. Berarti kan bukan murni. Kalau air murni kan kecenderungannya kepada kepada mutu airnya. Sementara yang dimaukan di fikih adalah pemahaman airnya. Jadi kalau pemahaman airnya itu dipahami tanpa embel-embel bisa dipakai kata air, maka dia air mutlak. Kalau tidak, maka dia air mudhaf. Mudhaf yakni kayak bahasa Arab tuh, mudhaf ilaih. Yakni mudhaf yakni yang telah ditambahi sesuatu. Artinya harus diembel-embeli kata-katanya, pemahamannya itu. Ala kulli hal. Dua air murni yang terbagi dalam A. Air hujan, B. Air mengalir, C. Air tidak mengalir dalam kurung tergenang. Yang terbagi dalam air satu air kur, dua air sedikit. Saya cepat saja ini karena di belakang, di bawah nanti dijelasin lagi. Satu, air mudhaf. Poin A, makna air mudhaf. Jadi dalam air mudhaf ini ada pembahasan minimal AB ya. Makna air mudhaf dan hukum-hukum air mudhaf. Satu, air mudhaf. A, makna air mudhaf. Yang dimaksud dengan air mudhaf adalah air yang kepadanya tidak bisa dikatakan sebagai air dengan sendirinya. Jadi tanpa embel-embel, tanpa adanya kaidah dan penambahan.
Jadi min duni qaidin wa idhofah, begitu kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi tidak perlu adanya kaidah. Kaidah ini antum coret saja. Jadi kalau mau atau kaidah ini antum ganti dengan pengkondisian. Jadi kalau mau tetap ditulis keterangan, jadi pengkondisian. Kaid. Yakni mungkin begini, adalah air yang kepadanya tidak bisa dikatakan sebagai air dengan sendirinya tanpa adanya pengkondisian dan penambahan. Di kaidah dicoret. Titik ya. Lanjut. Air ini bisa berupa air yang diambil dari sesuatu seperti air semangka, air mawar. Kalau di kampung, di negeri kita mungkin repot mau bilang air mawar. Kalau di Iran terkenal air mawarnya, di dunia terkenal. Jadi Eropa itu juga pada mengimpor dari Iran. Jadi ribuan hektar di sini bunga mawar ditanam, lalu disuling natural. Nah, itu yang mahal banget. Sekalipun di Iran mahal. Nah, ini air mawar maksudnya itu. Atau air yang sudah diberi air sulingan air mawar. yakni rus, itu yang air mawar itu yang terus jadi minyak wangi juga, jadi minyak wangi rus, atau juga dicampurkan ke minuman, lezat banget, harum. yakni ke sirup. Itu air mawar maksudnya. Bukan air mawar yang di Indonesia. Kalau air mawar di Indonesia maksudnya air yang ditebari dengan bunga mawar. Nah, ini bahasa internasional, jadi bahasa masing-masing daerah berbeda. Makanya kalau semakin luas seseorang pengalamannya berhubungan dengan internasional, begitu juga mengerti fikih, maka semakin sempurna. Biar mengerti fikih, tapi belajar di Indonesia saja. Marjaknya orang Iran. Nah, orang Iran marjaknya memakai bahasa budaya Iran, sekalipun ditulis Arab. Nah, karena itu maka semakin kita punya hubungan dengan berbagai negara, bisa lebih memahami fatwa marja, begitu. Jadi air mawar bukan air yang ditebari mawar sebagaimana di Indonesia, tapi katakanlah air yang diperas dari mawar atau disuling dari mawar yang biasanya dibuat minuman atau parfum, bibit parfum rose, bibit parfum rose. By the way, dan sepertinya, yakni dan lanjut ya, seperti air semangka atau air mawar dan sepertinya. Kalau kita juga bisa memakai perumpamaan, misalnya kalau marja Indonesia akan mengatakan seperti air kelapa. Nah, itu harus dijelasin itu. Di Timur Tengah orang tidak biasa minum air kelapa. Dia membayangkan air kelapa adalah kelapanya yang diperas. Sebagaimana semangka yang diperas atau di jus. Jadi harus diterangin oleh murid Iran yang mengerti bahasa budaya. Sebab bahasanya sama-sama Arab nih. Maksudnya bahasa budayanya itu yang membedakan. Bahasa yang memahami bahasa budaya Indonesia. Lanjut. Atau air yang bercampur. Jadi air mudhof itu kan bisa diambil dari naturalnya memang mudhof. Seperti air semangka atau air kelapa atau air mawar. Atau airnya yang dicampuri, campurannya terlalu banyak, begitu. Maka dia sudah tidak bisa dikatakan air mutlak dan menjadi air mudhof. Lanjut, atau air yang bercampur dengan sesuatu sehingga tidak bisa dikatakan sebagai air saja, begitu.
Tidak bisa dikatakan sebagai air saja. Dikasih saja. Ini tidak bisa dikatakan sebagai air saja. Sebab sirup juga air. Tapi bukan saja. Tapi air sirup. Harus ada embel-embel sirupnya. Jadi kasih saja itu ya. Sebagai air saja. Seperti sirup, air garam, dan sepertinya. Begitu. Nah, kalau mau istifta, kalau mau merujuk kepada, jadi semua yang ada di kitab ini merupakan rangkuman dari istifta. Apa istifta itu? Istifta yakni meminta fatwa, yakni dari bab tanya jawab fatwa kepada rahbar. Perlu diketahui bahwa yang menjawab fatwa rahbar itu bukan rahbar secara langsung, tapi seluruh pembantu beliau di seluruh kota. Jadi di hampir setiap kota di Iran, para marja itu memiliki wakil. Nah, wakil-wakil itulah yang menjawab sesuai dengan pandangan yang diwakili. Gitu. Nah, istifta ini adalah jawaban yang bisa dari rahbar, tapi secara umum itu dari wakil-wakil rahbar. Nah, kalau merujuk ke istifta, bab taharah masalah 2. Ya, ada masalah 2 bab taharah. B. Lanjut ya, B. Hukum-hukum air mudhof. Apa hukumnya air mudhof ini? 1. Air mudhof air mudhof tidak mensucikan sesuatu yang najis. Kenapa saya merasa ada kekurangan? Karena biasanya ketika maraji menjelaskan air mudhof, hukumnya biasanya disebut apa? Air mudhof adalah suci, akan tetapi tidak mensucikan. Begitu biasanya. Di sini kan langsung mengatakan apa? Air mudhof apa? Tidak mensucikan, begitu ya. Nah, jadi antum harus ada di benak antum bahwa air mudhof ini hukumnya suci. Suci tapi tidak mensucikan. Tapi jangan ditambah, terjemahannya itu sudah benar. Yang saya bilang coret, yang saya bilang tambah, itu tambah saja, coret saja. Karena itu menurut saya lebih bagus terjemahannya nanti. Dan penerjemahnya sudah memberikan hak mutlak juga ke saya. Malah dia juga berterima kasih telah memakai terjemahannya. Insya Allah mudah-mudahan pahalanya juga mengalir ke beliau. Yakni Ibu Endang, istrinya Ustadz Adlani. Lanjut ya. 1, hukumnya apa? 1, air mudhof tidak mensucikan sesuatu yang najis. Antum perlu beri keterangan di situ bahwa air mudhof adalah suci. Tentu saja nanti dibahas air mudhof yang suci itu yakni yang diambil dari yang suci. Gitu, yang diambil dari suci. Sebab kalau pada dasarnya dia najis, maka bagaimanapun dia akan tetap najis. Tapi secara umum air mudhof itu suci. Sebagian ikhwan kadang-kadang keliru memahami. Misalnya air yang terkena darah dikira air mudhof, itu tidak disebut air mudhof, sekalipun berubah menjadi merah. Di istilah fikih itu disebut air mutanajjis, tidak disebut air mudhof. Yang kedua, air ini akan menjadi najis ketika bertemu dengan najasah. Nah, coba nih perhatikan air yang kedua ini. Air ini akan menjadi najis, berarti kan tidak najis, gitu. Jadi sekalipun kita tidak mau menambahi terjemahannya, tapi menambahi keterangannya bahwa air mudhof itu suci, tapi tidak mensucikan. Nah, dalilnya sudah jelas di mana-mana fatwa marja begitu. Dalil keduanya apa? Poin kedua ini dikatakan air ini akan menjadi najis. Nah, berarti tidak najis. Jadi air mudhof ini tidak najis. Nah, yang kedua, air ini akan menjadi najis ketika bertemu dengan najasah.
najasah yakni najis. Dalam kurung, meskipun najisnya hanya sedikit dan tidak merubah bau, warna, atau rasa air. Dan meskipun air mudhof tersebut seukuran kur atau 1000 kur. 1000 kurnya bukan tambahan terjemahan tapi keterangan ya. Jadi air mudhof ini suci. Tapi kalau terkena najis sedikit saja maka seluruhnya menjadi najis. Misalnya pabrik Coca-Cola. Pabrik Coca-Cola sebelum dibotolin misalnya ada 1000 liter Coca-Cola. Nah, kena najis sedikit, nah najis semua itu sudah 1000 liter. Atau maaf ya 1000 kur. Misalnya 1000 kur kan, di pabrik entah berapa itu. Misalnya satu kali putar, misalnya dia membuat misalnya 100.000 botol. Nah, kalau dikumpulin 100.000 botol itu berapa? Bang itu berkur-kur kan? Karena satu kur itu 384 kalau rahbah. Kurang lebih ya. Nah, sekalipun sebanyak apapun, najis sedikit saja semuanya jadi najis. Tapi kalau air mutlak, kalau banyak, seperti misalnya 2 kur. Nah, kena najis, tidak najis. Berubah pun bau, warna, atau rasanya. Kalau yang berubah sedikit dan yang tidak berubah itu masih 1 kur dan lebih, maka yang berubah saja yang najis, yang tidak berubah yang masih 1 kur atau lebih itu tidak najis, sebagaimana nanti akan diperjelas lagi. Oke, lanjut. Mungkin bagi yang belum biasa belajar fikih ini termasuk cepat dan tidak apa-apa, ini saya membuat cepat memang. Nanti direnung kembali dan bisa ditanyakan kapan saja sekalipun di minggu-minggu yang akan datang, setelah pelajaran atau di minggu-minggu yang akan datang. 3, lanjut ya. 3, wudu dan mandi. Ini mandinya dirobah. Wudu dan mandi besar, begitu. Dalam perubah terjemahan. Wudu dan mandi besar dengan air mudhof adalah batal. Lanjut, perhatian. Kadangkala ke dalam air ditambahkan bahan yang menyebabkan air berubah warna seperti susu. Ya, ini menurut saya terjemahnya tidak tepat. Yang tepat berubah seperti warna susu, bukan warna seperti susu. Warna seperti susu juga bisa dipahami seperti warna susu. Tapi warna seperti susu, sebab begini nih ya, multi tafsir ya nih. Jadi kurang sempurna terjemahnya. Kadangkala ke dalam air ditambahkan bahan yang menyebabkan air berubah seperti warna susu. Gitu. Nah, sebentar. Yang ditambahkan bahan yang menyebabkan air berubah warna seperti warna susu. Nah, jadi seperti warna susu. Gitu, karena di fikihnya juga begitu. Sebab kalau seperti susu, itu berarti bisa dimultitafsir, bisa dimaknai ditambahi susu, ditambahi air susu. Ya, kadangkala ke dalam air ditambahkan bahan yang menyebabkan air berubah warna seperti warna susu. Begitu. Jadi setelah seperti dikasih warna. Oke, koma. Jadi bukan air yang ditambahi susu, bukan air yang ditambahi air susu. Ya, jangan lupa. Air ini tidak memiliki hukum mudhof. Nah, air yang seperti ini tidak memiliki hukum mudhof dalam kurung. Oleh karena itu bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu yang najis dan bisa pula digunakan untuk mandi besar dan wudu. Jangan lupa besar taruh itu besar.
Keterangannya, kadang-kadang air itu berubah. Misalnya antum ketika mensucikan baju, ketika menggira, ya, menggira dari sabun, kadang-kadang airnya berubah seperti warna susu, yakni keputih-putihan begitu. Kalau perubahannya itu belum pekat, yakni masih bisa dikatakan air sekalipun tidak murni. Yakni sekalipun tidak murni, sekalipun istilahnya boleh dikatakan kotor dari sisi kesehatan untuk diminum kotor, tapi selama masih bisa disebut air, dia masih tergolong air mutlak. Jadi dia tergolong air mutlak yang bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi besar. Nah, jadi bisa mensucikan najis juga. Jadi perubahan yang sedikit pada warnanya atau pada rasanya, tapi sedikit banget, yakni sedikit, yakni tidak sampai ukurannya umum, masih bisa dibilang air tapi kotor gitu ya, tapi bisa dibilang air, tidak harus ditambahi kotor, maka itu masih tergolong air suci, air mutlak ya. Kalau belum terkena najis, maka bisa dibuat wudhu dan mandi besar. Lanjut, 2. Air murni atau mutlak. Jadi saya tidak biasa pakai murni. Antum ganti saja murni itu dengan mutlak. Bisa dicoret itu. Air mutlak. Makna air mutlak. Makna air murni ya. Ini diganti air mutlak. Yang dimaksud dengan air mutlak, air murni diganti mutlak, adalah air yang kepadanya bisa dikatakan sebagai air secara mandiri. Nah, itu kan bukan air murni. Jadi, tapi air mutlak. Kalau murni itu tidak kotor, tidak ada campurannya. Jadi, sebaiknya, dan saya menganggap yang benar, itu adalah air mutlak, bukan air murni. Karena yang dimaksud adalah pemahaman, bukan mutu airnya. Makanya dalam penjelasannya juga pemahaman makna airnya. Adalah air yang kepadanya bisa dikatakan sebagai air. Kalau air murni kan berarti kan air yang tidak bercampur apa-apa. Sama sekali. Gitu mestinya. Dan yang umum air mutlak memang. Dalam bahasa Arabnya air mutlak. Bukan air tanpa campuran, yang dalam arti kata murni. Yang dimaksud dengan air murni adalah air yang kepadanya bisa dikatakan sebagai air secara mandiri tanpa adanya pengkondisian dan syarat. Coba kaidah ini kok ada kaidah lagi. Kita dulu tengok bahasa Arabnya. Betul. Jadi tanpa adanya pengkondisian. Ini bukan kaidah. Kaidah saya tidak memahami itu. Coret saja. Kaidah itu dicoret, ganti apa tadi? Pengkondisian dan syarat. Seperti air hujan, air sumber. Nah, air hujan kan dibilang air hujan, tapi bisa dibilang air saja tanpa hujan. Begitu. Air sumber juga dibilang air sumber, tapi bisa dikatakan air saja tanpa harus sumber, tanpa harus mengembeli atau menambahi atau mensyarati, mengkondisikan dengan sumber. Tidak. Nah, itu yang dimaksud fikih ya. Ini bahasa fikih. Air sumber dalam kurung air yang bersumber dari mata air, jadi ada sumbernya, dan yang sepertinya seperti air laut, tidak perlu disebut laut tapi cukup disebut air. Nah, kalau air laut memang sulit kita menerima sebagai air mutlak, tapi dalam fikih itu disebut air mutlak, air laut yakni air mutlak. Oke ya. Yang dimaksud dengan air murni adalah air yang kepadanya bisa dikatakan sebagai air secara mandiri tanpa adanya pengkondisian dan syarat. Seperti air hujan, air sumber, dalam kurung air yang bersumber dari mata air,
dan yang sepertinya. Itu poin A. Jadi poin 2 air mutlak. Dari poin 2 ini ada poin A-nya, makna air mutlak. A. B. Jenis-jenis air mutlak. Air mutlak terbagi dalam 3 jenis. Dalam buku air murni ya, tapi saya sudah merubahnya menjadi air mutlak. Jadi antum merubah saja. Jenis-jenis air mutlak. Air mutlak terbagi dalam 3 jenis. Jenis pertama adalah air yang tercurah dari langit, dalam kurung air hujan. Jenis kedua adalah air yang terpancar dari dalam tanah, yakni air sumber. Air dalam istilah fikih disebut air mengalir. Air sumber juga disebut. Terus, dan jenis ketiga adalah air yang tidak tercurah dari langit dan tidak pula terpancar dari dalam tanah. Nah, itu disebut air tergenang. Jadi ada 3 jadinya, air hujan, air mengalir, dan air tergenang. Air mengalir seperti seperti air sumber, air sungai, air hujan, ya jelas air hujan. Air hujan ini ketika hujan loh ya. Nah, jadi jangan dipahami air hujannya dibawa kemana-mana. Air hujan ya ini ketika sedang hujan itu. Begitu. Jadi kalau sudah ditampung, itu sudah bukan dikatakan air hujan. Tapi air dari hujan. Dalam istilah fikih, air hujan yakni ketika sedang hujan. Nah, itu kan enak kalau belajar sama pembimbing, sama kakak. Jadi tidak, insya Allah sangat sedikit kemungkinan salah memahami. Sebab air hujan ini tahan najis. Nanti dikiranya ketika air hujannya sudah selesai, hujannya sudah berhenti, ditampung dalam ember, terkena najis, tidak dihukumi najis. Karena air hujan. Nah, itu bukan. Itu sudah air sedikit. Jadi air hujan yang tahan najis itu adalah air yang dalam keadaan dikucurkan dari langit, dalam keadaan aktif. Oke. Saya ulang. Jenis pertama adalah air yang tercurah dari langit, yakni air hujan, dalam keadaan hujan ya. Jenis kedua, dan tidak ditampung, jadi masih menyambung dengan air hujan. Ditampung boleh dalam keadaan hujan itu, tapi terus menyambung dengan air hujan, itu masih dihukumi air hujan. Tapi kalau ditampungnya sudah berpisah dari hujan, apakah hujannya berhenti atau dipisahkan dari hujan yang sedang menghujan itu sudah dihukumi sebagai bukan air hujan, bukan air hujan. Jenis kedua adalah air yang terpancar dari dalam tanah, itu air mengalir seperti sungai, sumber. Dan jenis ketiga adalah air yang tidak tercurah dari langit dan tidak pula terpancar dari dalam tanah, disebut air tergenang. Di mana air jenis ketiga ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu air kur, kira-kira sebanyak 384 liter, dan air sedikit atau kalil, yakni yang kurang dari 384 liter. Perhatian, air bisa tercurah dari langit, terpancar dari dalam tanah, dalam kurung yang sumbernya berada di bawah tanah, atau tidak tercurah dari langit dan tidak pula terpancar dari dalam tanah. Nah, ini masih mengulang saja ini. Air bisa tercurah dari langit, terpancar dari dalam tanah, atau tidak tercurah dari langit dan tidak pula terpancar dari dalam tanah. Yang tadi di atas itu kan. Nah, untuk air yang tercurah dari langit disebut air hujan. Tapi ingat ya, dalam keadaan hujan dan belum terputus dari hubungannya dengan air yang sedang hujan. Air yang terpancar dari dalam tanah disebut air mengalir, seperti sumber atau sungai. Sedangkan air yang tidak tercurah dari langit
dan tidak pula terpancar dari dalam tanah disebut air tergenang. Di mana bila volumenya mencapai 42 7 banding 8 jengkal, kira-kira 300. Nah ini Kak salah ini, salah tulis. Kira-kira 384, ditulisnya 348. Yang benar 384 liter. Maka dikatakan sebagai air kur. Dan bila kurang dari ukuran tersebut dikatakan sebagai air sedikit. Perlu saya sebutkan di sini, ada air yang tidak mengalir dan tergenang tapi tidak dihukumi dengan air tergenang, yaitu air sumur atau air sumber yang tidak dialirkan. Jadi dia hanya kayak danau begitu ya, kayak danau kecil atau danau besar, terserahlah. Yang tidak, danaunya yang tidak dari air, yang tidak dari sungai. Sumur lah contohnya, kayak sumur gede jadi danau, sumur kecil jadi sumur. Nah itu hukumnya disebut air. Kalau di sini bisa dimasukkan ke air mengalir, pemahamannya akan begitu karena dia memiliki air, sumber mata air. Nah itu bisa juga dihukumi sebagai air yang 1 kur lebih, sekalipun sedikit. Ya, air sumurnya tinggal, misalnya musim kemarau tinggal 10 liter, tapi ada sumbernya, ya kan, menyambung dengan air sumber, maka itu tahan najis. Jadi hukumnya kur, gitu. Jangan dihukumi tidak kur karena sedikit, tidak, dan karena tergenang, tidak. Sekalipun tergenang, dia juga memiliki berhubungan dengan sumber di dalam tanah. Karena itu dia disebut air kur atau air mengalir, terserah. Kalau dalam pemahaman ini disebut air mengalir, tapi kalau mungkin dalam fatwa marja lain termasuk air menggenang tapi yang memiliki sumber ke bumi, di mana dengannya menjadi air kur. Apapun itu, yang taklid rahbar dan yang lainnya, dengan istilah apapun hasilnya tetap sama, yaitu tahan najis. Baik yang mau dikatakan air mengalir atau tidak mengalir. Kalau dia berhubungan dengan sumber yang ada di bumi, dihukumi dengan air tahan najis. Terserah mau dikatakan air mengalir atau dikatakan air kur. Yang jelas tahan najis selama tidak berubah bau, warna, dan rasanya. Yang perubahannya karena najisnya. Nanti dijelasin lagi.